Apakah kamu merasa semakin dalam kamu berpikir, semakin kamu merasa terasing? Bahwa semakin kamu memahami dunia, semakin sedikit orang yang ingin mendengarkanmu. Jika iya, kamu tidak sendiri. Masyarakat modern bukan tidak suka kebenaran, mereka takut padanya. Dan lebih dari itu, mereka takut pada orang yang terlalu banyak berpikir. Lihat saja sejarah, bukan hanya orang jahat yang dibenci, kadang justru yang paling jujur dan cerdas yang dijauhi. Bukan karena mereka salah, tapi karena mereka terlalu benar, terlalu tajam, terlalu dalam. Filsuf seperti Kierkegaard pernah menulis bahwa berpikir itu seperti berjalan di tepi jurang. Kamu melihat terlalu banyak, dan orang lain merasa terganggu. Tapi, kenapa bisa begitu? Kenapa orang-orang yang berpikir dalam justru sering dianggap aneh, sombong, bahkan menyebalkan? Jawabannya ada dalam cara otak manusia bekerja. Saat kita bertemu seseorang yang lebih kuat atau lebih kaya, kita mungkin iri, tapi kita tidak merasa diserang. Tapi ketika kita bertemu seseorang yang lebih cerdas, yang mampu mempertanyakan keyakinan dasar kita, muncul rasa tidak nyaman yang lebih dalam. Psikolog menyebut ini efek cermin. Kehadiran orang yang berpikir mendalam memantulkan kekurangan dalam cara berpikir kita sendiri. Dan otak kita tidak suka itu. Kita merasa terancam, bukan karena mereka menghakimi kita secara langsung, tapi karena keberadaan mereka membuat kita menilai diri kita sendiri secara diam-diam. Dan kamu tahu apa yang terjadi saat ego merasa terancam? Ia menyerang balik, bukan dengan argumen, tapi dengan penolakan, dengan olok-olok, dengan mengabaikan. Banyak pemikir besar di masa lalu hidup dalam kesendirian bukan karena mereka ingin, tapi karena mereka didorong ke pinggiran oleh masyarakat yang tidak siap mendengar mereka. Dalam kelompok sosial, kita lebih menghargai kepercayaan diri daripada kedalaman berpikir. Orang yang bisa bicara dengan lantang, penuh keyakinan, seringkali lebih didengarkan, meski isi bicaranya dangkal. Sementara mereka yang berbicara dengan keraguan, dengan nuansa, justru dianggap lemah. Ini menjelaskan kenapa teori konspirasi viral lebih cepat daripada argumen logis. Kenapa motivator instan lebih populer daripada filsuf. Karena kita lebih suka sesuatu yang mudah dipahami, daripada sesuatu yang menantang pikiran. Tapi bukan hanya soal budaya, ini juga soal biologi. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa ketika kita merasa kalah secara intelektual, bagian otak yang sama dengan yang aktif saat kita takut atau terancam juga menyala, amigdala. Artinya, berpikir mendalam bisa memicu reaksi otak yang sama seperti saat kita diancam secara fisik. Itu ekstrim, tapi masuk akal. Selama ribuan tahun, manusia bertahan hidup bukan karena menjadi paling pintar, tapi karena mampu beradaptasi dan diterima kelompok. Dalam masyarakat tradisional, menjadi berbeda bisa berbahaya. Dan berpikir terlalu berbeda berarti mengganggu keseimbangan. Akibatnya, penolakan. Penelitian dari Stanford bahkan menemukan bahwa orang cenderung lebih terbuka terhadap pemikiran mendalam saat dalam percakapan pribadi, tetapi menjadi defensif dalam kelompok besar. Kenapa? Karena dalam kelompok harga diri dan status sosial ikut bermain. Dan tidak ada yang mau terlihat bodoh di depan banyak orang. Selain itu, ada bias psikologis yang memperburuk situasi. Efek Dunning-Kruger, di mana orang yang kurang tahu sering merasa paling tahu. Bias status quo yang membuat kita lebih nyaman dengan yang familiar daripada yang benar. Dan efek backfire, di mana saat kita ditantang secara intelektual, kita malah semakin keras mempertahankan kesalahan. Di era media sosial, ini semua diperparah. Algoritma mendorong konten yang cepat, sederhana, emosional. Pemikiran dalam jarang viral. Terlalu panjang, terlalu rumit, terlalu jujur. Jadi, apa artinya semua ini bagi kamu yang berpikir dalam? Artinya, kamu tidak salah. Kamu tidak aneh. Kamu hanya berada di dunia yang belum siap menerima kedalaman itu. Tapi jangan berhenti. Meski sunyi, pikiranmu penting. Mereka mungkin tidak mendengarmu hari ini, tapi suatu hari dunia akan butuh seseorang yang berani bertanya saat semua orang sibuk menjawab. Dan saat hari itu datang, suara yang sunyi bisa jadi satu-satunya yang masuk akal.